Shalom. Bolehkah beri salam dulu kiri kanannya, katakan kepadanya selamat hari Minggu. Coba ucapkan sesuatu yang memberkati. Bagaimana? Semangatkah hari ini Anda? Annyeonghaseyo. Ya. Memberkatin ya. Saudara-saudaraku, tema pada bulan Maret kita ini berbicara tentang murid yang berdoa. Ingatlah baik-baik bahwa ini kebenaran ini sebenarnya tentang doa sudah banyak, pastilah banyak kita tahu lah. Bagaimana fungsinya kuasa dalam doa, tahu ya. Tapi paling sulit kita kadang-kadang berdoa. Memang itulah sebuah ya namanya manusia ini begitu sukanya. Tahu tentang doa, mengerti tentang doa, sangat tahu tentang kuasanya doa itu bagaimana, tapi sulit sekali berdoa. Saudara-saudara, kita akan coba belajar pada hari ini, saudara-saudara, supaya Anda menyadari betapa luar biasanya kuasa doa itu kalau Anda lakukan dengan baik. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Dan saudara-saudara, yang menarik sekali adalah pada waktu murid-muridnya bersama dengan dia, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Jadi salah satu ajaran Yesus yang tidak boleh tidak dilakukan adalah hal berdoa. Banyak ajarannya. Kalau Anda membaca dari kitab Matius pasal yang ke-5 sampai 7, Yesus bersama murid-muridnya. Dan pada waktu minggu yang lalu kita sudah belajar beda pengikut dengan murid. Salah satu adalah murid itu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting, ajaran tentang kehidupan. Dan Anda dan saya harus menangkap begini. Pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, dan saat itu murid-murid, rasul-rasul melayani, dan kemudian gereja di saat itu ketika turunnya Roh Kudus, gereja terbentuk. Lalu kemudian jemaat itu hidup di dalam ajaran rasul-rasul. Pertanyaan saya, apa yang diajarkan rasul-rasul waktu itu? Padahal Alkitab belum, dengarkan saya, Alkitab belum sempurna seperti yang kita pegang hari ini. Dari mana mereka bahan ajarnya? Saudara-saudara, maka bahan ajaran rasul-rasul itu adalah ajaran Yesus tentang Matius pasal 5 sampai 7 yang sering disebut sebagai khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit berbicara tentang ucapan bahagia, kemudian bagaimana menjadi garam dan terang dunia, lalu bicara tentang hal menghakimi, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal di mana pengabulan doa, hal kekhawatiran, hal berpuasa. Di sana semuanya diajarkan Yesus kepada muridnya secara khusus. Jadi waktu Yesus mengajarkan kepada muridnya secara khusus, maka dia perlu waktu yang khusus, dia perlu tempat yang khusus. Dia tidak bisa campurkan dengan semua orang yang waktu itu memang pengikutnya sangat banyak. Kalau Yesus waktu itu, saya rasa karena jadi pengikutnya itu banyak sekali, saya rasa kalau Yesus jadi caleg langsung menang dia. Tidak perlu bayar-bayar. Haleluya, saudara-saudara. Kalau Yesus waktu itu, karena pengikutnya banyak sekali. Kalau kita baca minggu yang lalu, berbondong-bondong katanya. Orang mengikut dia, berduyun-duyun. Nah itu sama, kurang lebih. Banyak sekali. Dan kalau kita membaca kebenaran ini, saudara-saudaraku, ternyata
ternyata Yesus mengajarkan kepada murid secara khusus, itulah hal berdoa. Nah, kita melihat langsung saja bagaimana hal yang berdoa itu. Matius pasal 6, mari kita lihat ayat Alkitab kita pada saat ini. Perhatikan ayat demi ayat, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, perhatikan dengan baik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ajaran yang pertama waktu Yesus mengajarkan hal berdoa adalah, waktu engkau berdoa, jangan supaya dilihat orang. Jangan supaya engkau mendapat pujian. Ini ayat ini Yesus sampaikan, kalimat ini ditujukan kepada siapa? Ini biasanya kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu ingin dipuji, ingin merasa dihormati, dihargai, sehingga mereka doanya itu keren-keren. Saudara-saudara, kalau engkau yang berdoa, jangan supaya engkau dapat pujian. Kalau engkau ingin dapat pujian, kau sudah dapat upahnya saat itu. Upahnya artinya saat itu kau sudah mendapat sesuatu, kau tidak dapatkan dari Tuhan lagi. Karena pujian orang, sanjungan orang, penghormatan orang, itu sudah kau dapatkan dan itulah upahmu. Jadi saudara-saudaraku, sebagai murid, Tuhan mengatakan, kalau engkau berdoa, jangan engkau berdoa supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, dengan doamu, dengan gayamu, dengan meniri-niri getaranmu. Bukan. Ayat yang ke-6 Tuhan bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Itu ayatnya bilang kamarmu, tempat yang paling pas. Kalau engkau berdoa pribadimu dengan Allah, tempat yang paling pas adalah kamarmu, bukan tempat yang lain sebenarnya. Kalau untuk pribadi, ini soal doa pribadi. Tapi kalau doa korporat bersama, nanti kita lihat, nanti kita pelajari, nanti kita lihat lagi ayat yang lain. Tetapi saudara-saudaraku, doa pribadimu dengan Tuhan, waktu bicara tentang keintiman dengan Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, itu keintiman. Suami istri kalau ingin bangun sebuah keintiman, dia akan masuk kamar dan tutup pintu. Waktu Anda ingin bangun keintiman dengan Bapa, dengan Allah, itu engkau harus tahu bahwa engkau harus tutup pintu. Tutup pintu artinya lepaskan semua dari hiruk pikuk pekerjaanmu, tanggalkan semua dari berbagai macam kesibukanmu. Itu maksudnya. Masuk dalam kamar, tutup pintu, karena di luar kita banyak kerjaan, begitu banyak yang kita lakukan, banyak sekali kegiatan kita, tetapi Tuhan minta dalam kamarmu kau harus berdoa. Jadi waktu berdoa dan kepada ditutup pintu, ayatnya selanjutnya dikatakan, berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Kalimat di tempat tersembunyi itu tidak kita lihat, tapi kita bisa rasakan dia ada. Tersembunyi tidak mampu mungkin mata kita, ini mata jasmani mampu melihat, tapi mata batinnya itu bisa tahu dia ada. Dalam keheninganlah seringkali kita menemukan bagaimana Tuhan ada. Dalam keheningan, dalam kesibukan, seringkali kita sulit sekali. Dan itu saya temukan dalam diri saya juga. Jadi waktu kita banyak kesusahan, banyak penderitaan, masuklah ke dalam kamar, temui Tuhan dalam keheningan Anda. Anda bisa
menyembah Dia, mengangkat satu pujian penyembahan. Anda bisa mengangkat tangan dan Anda bisa menyanyi, memohon, dan Anda bisa bersyukur kepada Tuhan dengan semua apa yang Anda sudah alami. Di situ tempatnya. Lalu ayatnya bilang, maka Bapakmu yang melihat dari tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, saya hari ini sampaikan kepada kita, Bapa yang melihat dari tersembunyi itu, yang tidak kita lihat itu maksudnya, waktu Dia melihat Anda berdoa di dalam kamar Anda, Dia akan membalas dia kepadamu. Kata membalasnya kepadamu ini apa yang dibalasnya? Nah, orang sebagai murid Kristus, dengar baik, kalau kita jadi murid Kristus, yang kita minta, yang kita mohon kepada Bapa di surga, harusnya bukan lagi permohonan untuk menyenangkan diri sendiri lagi. Boleh nggak kita berdoa untuk sebuah kebutuhan? Boleh. Boleh nggak kita memohon untuk sesuatu yang kita harapkan? Sangat boleh. Tetapi aku mau beritahu pada saudara hari ini, Bapa di surga membalaskannya kepadamu itu tidak selamanya selalu bicara berkat, berkat, berkat. Tolonglah, kalau Anda selalu bicara berkat, berkat, senang, senang, Anda belum murid, Anda pengikut. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Kalau Anda mau tahu apa khotbah minggu lalu, lihat di YouTube. Ada, udah saya taruh di situ, sudah saya upload rekaman khotbah minggu yang lalu. Selalu hanya dirinya saja untuk dia. Lalu apa sebenarnya yang Bapa balaskan? Saudara-saudara, di dalam, dengarkan saya baik-baik, di dalam Yesaya 40 yang sering kali dan terlalu sering kita dengung-dengungkan, kita lihat Yesaya 40 dikatakan pada ayatnya yang ke-30, orang-orang muda, perhatikan ayatnya bilang, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka akan sumpah Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apa yang Tuhan balas pada saudara waktu Anda di dalam kamar Anda menyembah Tuhan, lalu Anda angkat tangan, yang Anda dapatkan adalah kekuatan baru. Katakan amin. Bukankah Anda terlalu lelah dalam dunia ini? Bapak Ibu, capek Anda bukan? Coba lihat muka-muka kiri kanan itu. Aduh Tuhan, oh yang ada gabula ada guso ya, kan begitu kan? Pakai bahasa Inggrisnya kan begitu dia. Banyak kali kesusahanku. Lalu bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan mulailah engkau berdoa kepada Bapamu di tempat tersembunyi itu. Engkau bisa menaikkan satu lagu, angkat tangan, dan tangkap sesuatu di dalam diri Anda, sesuatu yang baru. Sembahlah Tuhan dan nyanyilah. Engkau bisa mengangkat tanganmu dan berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, berat masalahku Tuhan. Kadang-kadang dengar baik, kalau Anda berdoa jangan berpikir mengubah Tuhan. Salah. Saya dan saudara berdoa bukan mengubah Tuhan. Doa itu bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah saudara dan saya. Mengubah Anda dari kelemahan Anda menjadi kuat, sehingga Anda berjalan, Anda tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lesu lagi. Halo, come on, jangan Anda berpikir selalu doa selalu bicara untuk apa saja kebutuhan. Semua, saudara-saudara, seringkali Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta, tetapi Dia memberi kekuatan supaya kita bergerak dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Jadi kekuatan itu. Jadi kuasa doa itu bukan bicara
saja bicara yang seolah-olah semuanya itu yang kita doakan pasti harus seperti apa yang kita mau. Nanti kita belajar lagi ayat selanjutnya. Bukan itu yang awal. Yang paling penting di awalnya ketika Anda berdoa itu dapat kekuatan baru. Amin, saudara-saudaraku. Halo, amin. Mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, Anda catat semua ya, karena ini ngalir saja ya. Ayat 1 sampai yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, baca sama-sama 2, 3 ya. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Tidak berdoa. Buset, omong kosong. Banyak orang bilang dengan cara ini kau bisa dapat, cara ini bisa. Salah, itu dunia bilang. Alkitab bilang ketika kau berdoalah baru kau bisa menerima apa-apa. Aduh, kadang-kadang kulihat banyak orang mau mengharapkan sesuatu, mau mendapatkan sesuatu, tapi tidak pernah berdoa. Lalu ketika Tuhan tidak dapatkan, Tuhan tidak beri, ngamuk dia seperti orang gila. Lalu ngancam-ngancam Tuhan lagi. Dia bilang, apa itu kebaktian ada gunanya? Apalah gunanya itu? Tak ada pun. Kau tidak pernah berdoa, kau tidak pernah meminta. Bagaimana mungkin Tuhan beri? Saya suka tanya sama anak-anak muda. Tadi pagi juga saya tanya tuh, banyak anak-anak pelajar, apa cita-citamu Nagu? Ada yang bilang tentara om. Kamu apa? Polisi. Kau apa? Dokter. Kau apa? Saya ingin jadi guru. Bagus nggak itu semua? Bagus. Tapi dengar baik, kau tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kau tidak berdoa. Dengarkan semuanya. Ingin mendapatkan sesuatu pekerjaan, tidak berdoa, bullshit, tidak ada ceritanya. Kau mau dapat jodoh, tapi kau tidak berdoa, bullshit, kau tidak akan pernah dapatkan jodohmu. Apalagi kau mau mendapatkan anak, nggak ada ceritanya kau bisa peroleh kalau kau tidak berdoa. Kau mendapatkan untung dengan dagangmu, dengan kau berdagang, kau tidak akan dapat kalau kau tidak berdoa. Ayatnya bilang kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Titik. Jadi hari ini sebuah teguran besar bagi kita semua untuk segera menaikkan doa-doa kita lebih lagi. Bukan bicara tentang dipuji orang supaya dilihat. Tadi kan sudah dibilang kan, bukan supaya dilihat orang. Saya sudah berdoa. Wah, seolah-olah bilang sama yang lain, saya sudah berdoa loh. Kau berapa lama berdoa? Saya pendoa loh. Gak usah. Gak perlu orang lain tahu bahwa kau seorang pendoa yang hebat sekali. Gak perlu. Orang lain pasti bisa lihat ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Saya belajar betul waktu membaca kitab Injil Sinoptis. Menarik sekali. Yesus tidak pernah sebenarnya mempromosikan dirinya itu hebat, enggak. Tapi orang-orang bisa rasa ini beda orangnya. Waktu Yesus mau dibaptis saja, Yohanes Pembaptis sudah tahu ini orangnya. Yesus tidak pernah datang bilang, ini aku Tuhan, ini aku hebat, ini baptis. Enggak gitu dibilangnya. Tapi orang lain bisa melihat. Dari mana orang bisa melihat? Ingat ya saudara-saudara, yang dari roh itu pasti dinilai oleh roh juga. Jadi kalau Anda itu rohani, Anda baik, Anda bisa menangkap keadaan rohani orang itu. Saya jamin. Korintus dalam kitab Korintus bilang kita ini bisa menilai dengan roh. Di dalam roh itu kita bisa nilai. Anda nggak perlu tunjukkan sama orang. Anda nggak perlu tunjukkan hebat Anda. Tidak perlu. Orang bisa nilai.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada, maaf, bapak-bapak semua, bapak-bapak, aku tahulah capek kali lah bapak-bapak kerja, ya kan? Cari uang, banting tulang pun dibanting. Ya, ngeri loh saudara-saudara, kerja keras, ya kan? Salahkah? Tidak. Tapi engkau tidak memperoleh apa-apa, maksudnya sia-sia nanti semuanya karena kau tidak berdoa. Lelah, capek, tidak kau nikmati apa yang kau dapatkan. Itu tidak berdoa. Berarti tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Sekali lagi, tidak berdoa bagaimana? Tidak dapat apa-apa. Ayat yang ketiga, Yakobus, perhatikan baik-baik ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Rupanya memang di dalam kebenaran kita harus tahu bahwa ada yang salah berdoa. Salah berdoa itu bukan bicara salah sebut-sebut. Ada yang bilang salah sebut, kau maunya kau sebut tadi Bapa bukan Yesus. Ada yang bilang bukan Yesus, kau sebut apa? Yesus kurang S-nya. Itu yang benar. Bukan itu masalahnya salah berdoa. Salah berdoa itu, ayat itu bilang apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi nggak bisa nggak dapat jawaban doa. Berdoa sih, topik doanya ada. Misalnya, Tuhan aku berdoa, Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami punya rumah besar-besar Tuhan. Nah, hati-hati saudara-saudara. Salahkah? Nggak salah ya, nggak salah. Nggak salah ya Tuhan, tapi Tuhan itu tahu di dalam diri kita itu untuk apa? Memuaskan hawa nafsu, artinya kesombongan di situ. Ada sesuatu supaya dilihat orang kah? Atau ingin kita itu supaya dipuja-puji orang? Kalau itu kita lakukan, itu berarti kita tidak dijawab Tuhan doanya. Memuaskan hawa nafsu. Atau ada yang doa hawa nafsu lagi gini, ya Tuhan aku berdoa, stres sekali aku Tuhan dalam keluarga ini. Ya Tuhan aku berdoa untuk istriku, ya Tuhan aku mau kawin lagi tidak bisa Tuhan, supaya bisa jemputlah dia Tuhan, percepat penjemputan. Kira-kira begitu. Saya tanya saudara, dijawab Tuhan gak itu? Enggak akan dijawab Tuhan, karena memuaskan hawa nafsu. Nah sekarang dasarnya kita untuk berdoa itu, dasar apanya yang disebutkan sebagai dasar kita datang pada Tuhan, kita datang pada Bapa dalam doa itu, apa yang mendasari kita? Kalau kita meminta, apa yang mendasari kita? Yuk kita lihat lagi Matius pasal 7. Nah, ini hal pengabulan doa, masih tentang ajaran Yesus pada murid-murid. Hal pengabulan doa, pasal 7 ayat 7. Ayo kita baca lagi ayat 7 sampai selanjutnya ayat 11. Halo, buka Alkitabnya. Ya, oke, 2, 3 ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sama dengan tadi Yakobus harus berdoa meminta. Ayat 7 bilang minta, ada 3 kata kerja. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu artinya apa bagi kita? Itu bicara memang tentang usaha. Harus ada doa. Kalau berdoa itu kita memang berusaha datang pada Tuhan, dan kita punya waktu khusus pada Tuhan. Karena kita mau meminta, kita mau mencari, itu kan butuh waktu. Maka saat kita datang pada Tuhan,
masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu tadi. Apa yang mendasarinya semuanya sehingga kita berani untuk datang meminta? Ayat ini menarik sekali buat saya. Sehingga inilah yang mendasari kita datang setiap hari. Ingat ya, tidak meminta nggak dapat apa-apa, tidak mengetuk nggak bisa pintu dibukakan. Lalu kenapa kita mesti setiap hari berdoa? Alasannya memang seperti itu. Ajaran kodratnya kita meminta pada Tuhan setiap hari. Kan Yesus ajarkan kepada kita doa Bapa kami. Sebut dulu, doa Bapa kami apa itu? Hah? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan pada hari ini. Berarti hari ini berdoa secukupnya. Untuk hari ini saja. Besok ya minta lagi. Pada hari ini lagi. Diajarkan memang kita setiap hari. Jangan bilang kalau aku tadi ada pula ini yang melawan. Kalau aku tadi Tuhan Yesus ya nggak gitu kuajarkan sama muridku. Macam mana kau mengajarkannya? Kalau aku bilang, ya Bapak berikanlah kami 1 bulan ini makanan yang cukup. Capek kali tiap hari berdoa. 1 bulan, pokoknya awal bulan. Maka benarkah itu? Ada sebuah pertengkaran lah begitu ya. Ini katanya nih ada anak sekolah minggu dengan seorang ateis. Ateis bilang, bodoh kali kau diajari guru sekolah minggumu itu. 1 hari berikanlah pada hari ini. Doa Bapa kami, doa apa itu? Katanya. Ateis bilang kalau aku 1 bulan ini berikan makanan yang cukup. Kalau perlu makanan yang banyak. Lalu anak sekolah minggu berpikir jawabannya apa? Tapi dia dapat hikmat Tuhan. Dia bilang sama ateis, memang kau dasar goblok, bodoh kau memang. Diajarkan Tuhan Yesus kami itu pas. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup. Kalau udah 1 bulan kau minta basi makanannya, tahu bodoh. Bilang kiri kanannya, basi makanannya 1 bulan. 2, 3 ya. Jadi perlu berapa? Jadi perlu berapa hari? Bilang lagi kiri kanannya, makanya jangan 1 bulan sekali kau berdoa. Bilang dulu jelas-jelas. Jangan 1 bulan hari kau berdoa, 1 bulan sekali, tiap hari kau berdoa. Bilang, apalagi suaminya bilang tiap hari. Karena memang seperti itu. Tapi yang menarik lagi, saya lanjut lagi, apa yang mendasari kita bisa datang selalu pada Tuhan adalah bahwa kalau Bapak, ini kata Bapak, ini orang tua nih, di dunia ini kalau anaknya minta roti dikasihnya batu, kalau anaknya itu minta ikan dikasihnya ular. Adakah Bapak yang begitu di dunia ini? Tidak ada. Maka kata Yesus, kalau yang jahat saja, yang jahat itu maksudnya Bapak itu, yang jahat pun dia, ini orang tua yang kurang benar lah hidupnya, jahat memang, tapi Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik sama anaknya, apalagi lah Bapamu di sorga. Jadi dasar Anda harus ketika masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Itu karena apa? Karena Anda tahu bahwa dia Bapa yang baik. Haleluya. Anda menyembah dia karena tahu Bapa yang baik. Tapi Pak, kok susah sekali. Dengarkan saya baik-baik. Semakin kita seringkali, jangan lupa ya, semakin seringkali kita berdoa dan terus berdoa. Saya tanya, siapa oknum yang paling tidak suka? Wow, pasti iblis tidak suka. Makanya iblis itu berupaya bagaimana caranya supaya jadinya orang ini tidak berdoa. Dan rupa-rupanya orang yang tidak berdoa gampang memang dijatuhkan sama setan, gampang sekali. Makanya ayat hafalan kita Matius 26 ayat 41, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab dengar baik, apanya yang kuat, apanya yang hebat? Harusnya apa? Roh kan. Tapi daging kita gimana?
lemah. Roh memang penurut, di dalam mau ikut, saya mau setia di dalam. Tapi daging ini lemah karena tidak pernah berdoa, tidak pernah datang pada Bapa, tidak mendapat kekuatan. Waktu menyembah Tuhan tidak memperoleh sesuatu penguatan, maka gampang dia jatuh. Langsung terpuruk langsung. Jadi doa itu bukan hanya bicara minta-minta, saudara-saudaraku. Bukan hanya bicara ini Tuhan berkati, ini anak-anakku berkati, ini Tuhan berkati. Aduh, terus bikin laporan lagi sama Tuhan. Laporan namanya apa? Proposal. Ya Tuhan, ya ini Tuhan, ya ini Tuhan, nomor 1 ini Tuhan, ini berkati. Nomor 2 Tuhan, ternak kami di belakang berkati semua Tuhan. Ya Tuhan, tidak boleh ada yang mati-mati. Tetangga babinya boleh mati, kalau kami jangan Tuhan. Yang ketiga Tuhan berkati ini Tuhan, anak-anakku semua diberkati Tuhan. Semuanya. Nomor 4 Tuhan, biarlah Tuhan naik jabatanku Tuhan, dari staf menjadi kasih, lalu sekarang mau jadi kabak Tuhan, sebentar lagi menjadi sekdis. Itu berkati Tuhan yang nomor. Ya ampun, sampai Tuhan mau bicara, entar dulu biar aku mau jawab. Nah, tunggu Tuhan, kau jangan apa, tenang dulu kau, aku yang bicara. Ngomong lagi dia begini. Astaga, nggak gitu. Keintiman dengan Tuhan tidak satu arah, tapi 2 arah kan. Anda dan saya belum mendengar dia bicara apa dalam hidup saudara. Dia sedang berkarya dalam hidup saudara. Dia sedang berbicara apa? Coba mulai renungkan. Jadi saudaraku, doa itu dasar yang penting waktu kita masuk ke dalam kamar kita. Karena kita tahu dia Bapa yang baik. Dia peduli. Ibu bapak, apa kesusahanmu? Dia tahu, dia peduli. Mintalah. Tuhan, inilah pergumulanku Tuhan, anakku begini, aku percaya kau baik Tuhan, bantu. Ngerti saudara-saudara? Jangan berhenti, teruskan. Tapi saya bosan Pak, sepertinya tidak dijawab Tuhan. Jangan kau lihat jawaban itu tuh, jangan kau lihat sekarang, jangan kau lihat semua mau cepat. Ingatlah bahwa Tuhan beri kau kekuatan dan hikmat. Tak kalau kau berdoa, dan itu yang akan memampukanmu berjalan dalam dunia ini. Tuhan seringkali sedang berurusan dengan saya, bukan dengan orang lain waktu berdoa. Maaf ya saudara, kalau kita punya masalah, ada orang yang menghina kita, ada orang yang mengejek kita, apa yang kita lakukan? Doa kita kan jadi aneh kalau menurut saya. Doa itu tadi doa hawa nafsu. Apa maksudnya? Doa kita gini, ya Tuhan, kau tahu yang diperbuatnya padaku Tuhan. Sakit kali hatiku lah Tuhan. Kau tahu Tuhan, sakitnya nggak di mana-mana, sakitnya di sini Tuhan. Oh Tuhan, ngeri kali dibuatnya Tuhan. Lalu mulai doanya beda. Ya Tuhan, kau tahu perbuatannya Tuhan. Kami percaya. Perhatikan baik-baik. Pakai ayat-ayat klaim-klaim. Orang karismatik kan gitu. Firman-Mu berkata Tuhan, kau akan membuat perbuatan setimpal dengan perbuatan, kau akan hancurkan. Kau bisa potong kakinya Tuhan, karena firman-Mu bilang begitu. Kau membalaskan kepada yang jahat-jahat tuh, balaslah Tuhan. Saya tanya saudara, itu doa hawa nafsu enggak? Enggak, iya atau tidak? Jawab dulu, iya tidak? Iyalah. Tuhan, salibkan dia Tuhan. Sampai begitu kan? Yesus sudah cukup tersalib, tapi dia bilang nggak cukup Yesus tersalib. Belum Tuhan, dia tambahannya, kira-kira begitu. Doa yang artinya ini hawa nafsu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini suka klaim sana klaim sini, ya kan? Janji Tuhan, klaim nggak salah sih, karena itu janji Tuhan. Tapi seringkali untuk hawa nafsu. Bukan supaya kita ngalami sebuah perubahan. Ingat, Tuhan sedang berurusan dengan saudara dan saya. Dia tidak berurusan dengan orang lain. Saya katakan, kalau kita terus ngalami tekanan, hinaan, camkan. Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Tahankan. Minta kekuatan Tuhan untuk mampu bertahan. Kalau Anda tidak punya uang,
Kalau Anda tidak punya makanan, bilang, Tuhan, aku mau tetap setia sekalipun tidak ada makanan dalam rumahku. Saya pernah berulang kali juga ngomong beberapa tahun yang lalu. Seorang guru Alkitab berkata pada semuanya, dia bilang, kalian hamba-hamba Tuhan, calon hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan di ladang Tuhan, ingat pesan saya, katanya. Kalau kau lapar, jangan pernah kau berdoa minta makan. Bingung kita kan, loh, lapar kan, harusnya kan berdoa minta makan dong, lapar. Tapi dia bilang apa? Kalau kau lapar, berdoalah kau supaya tahan lapar. Bingung, kok tahan lapar gimana? Mengapa? Dia berkata, kalau kau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau kau jalanmu lurus melayani Tuhan, tidak akan pernah Tuhan buat kau lapar. Yang kau harus doakan supaya kau tahan lapar. Supaya apa? Supaya waktu kau kenyang, kau akan ingat orang yang lapar. Itulah dia, saudara-saudara. Jadi saudaraku, tidak selamanya selalu berdoa supaya kita kenyang, supaya perut kita tambah besar. Sampai kadang-kadang pelayanan belum maju, tapi perut sudah maju. Bagaimana semuanya kita supaya menjadi kaya? Nah. Tapi kita sedang berkata, kuatkan aku Tuhan menghadapi masalah ini. Teguhkan hatiku Tuhan untuk aku tetap setia. Anda menyembah Tuhan, angkat tangan. Dan jangan lupa, seperti saya katakan, ada sesuatu mengalir dalam diri saudara. Orang karismatik bilang urapan turun, memampukan saudara. Ya, hikmat turun, penguatan Tuhan turun. Anda mampu. Yang terakhir, saya tutup yang terakhir, kisah yang menarik sebelum saya tutup. Itu tadi untuk dua pribadi saudara. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 12. Masih semangat saudara-saudara? Ya, amin ya. Masih semangat, saya yakin semangat Anda. Kisah Rasul pasal 12. Mari kita perhatikan ayat yang pertama, apa yang terjadi saat para rasul ya di Yerusalem mengalami aniaya. Ada seorang raja bernama Herodes. Ayat 1 saya baca pelan-pelan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Dia penggal dan akhirnya mati. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Dia tahan Petrus, dia tidak langsung bunuh karena hari raya roti tidak beragi. Itu hari raya penting bagi umat Yahudi. Raya roti tak beragi, dan sebentar lagi tinggal waktunya lagi. Masuklah masa Paskah, hari raya Paskah. Dan itu bagi orang Yahudi, itu hari raya yang dirayakan besar-besaran. Karena hari raya Paskah adalah hari raya di mana mereka keluar dari Mesir. Dengan mereka disuruh Tuhan menyembelih seekor anak domba Paskah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya adalah supaya sehabis Paskah, perhatikan, sehabis Paskah, jadi roti tak beragi lalu Paskah, dan kemudian ia menghadapkannya di depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan baik-baik, ini masalah besar dalam gereja waktu itu. Pemimpinnya itu ditangkap oleh penguasa yang sangat kejam, Raja Herodes. Wah, itu ngeri. Bapaknya Herodes ini namanya Herodes Agung. Ini Herodes, ada Herodes Agripa, ini Herodes Agripa. Herodes yang agung bapaknya, itulah yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Herodes yang agung ini agak ada gilanya.
Tidak boleh ada satupun yang menguasai, yang coba menguasai atau yang mencoba untuk menyingkirkan. Dia kalau udah curiga saja agak sedeng, agak heng. Istrinya pun dibunuhnya, paman istri pun dibunuhnya. Memang agak gila itu. Dalam sejarahnya seperti itu, dalam kekaisaran Romawi. Nah yang ini, anaknya ini aneh juga. Supaya dia sebagai raja kokoh begitu, orang Yahudi, dia ambil hati dari orang Yahudi supaya dia tetap, karena dia termasuk wilayahnya dia itu. Israel itu wilayahnya dia raja di situ. Herodes Agung punya 3 anak dan dibagi wilayah-wilayahnya. Dan dia wilayahnya supaya senang orang-orang itu terhadap dia. Dia bunuh si Yakobus dan kemudian dia tangkaplah si Petrus. Bayangkan, Anda bisa bayangkan gak? Saya bisa bayangkannya ya saudara-saudara. Pemimpinnya ditangkap, ada jalan keluar lagi, nggak ada akses ke istana, nggak ada akses, nggak bisa buat apa-apa lagi umat Tuhan, nggak bisa kerjakan apapun lagi saat itu. Semua pada ketakutan. Wajar kalau mereka menjadi takut dan gentar karena pemimpinnya sudah ditangkap. Mereka bisa kehilangan arah di dalam gereja sebagai pimpinan gereja Rasul Petrus waktu itu. Tapi dengar baik, apa yang dilakukan? Halo, semua kita hari ini, kamu tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Kalau kau kesini tidak ada aksesmu ke pemerintahan yang bisa menolong kau. Tidak bisa lagi, nggak bisa lagi rasanya kau bisa melihat jalan keluar itu. Udah tertutup rasanya. Segala sesuatu sepertinya akan hancur dalam hidupmu. Kau lihat sekelilingmu semua tertutup jalannya. Dengar baik, ada satu cara yang masih bisa kau lakukan. Tekuklah lututmu, berdoalah. Di situ masih ada jalan keluar. Jangan kau takut menghadapi dunia ini. Jangan kau gentar menghadapi persoalan hidupmu. Bertekunlah kau dengan doa-doamu. Rasanya sudah tidak mungkin aku dapat jodoh. Rasanya sudah sulit wanita yang bisa kucari. Semua mengecewakan aku. Yang perempuan bilang, susah aku lihat laki-laki semua udah sontoloyo. Dengarkan saya, bagimu tidak ada lagi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang kau lakukan? Tekuk lututmu dan mulai sembah Tuhan, doa. Di situ jalan keluar ada. Tapi Tuhan, bagaimana hidupku ini? Seorang janda berdoa lagi, udah stres dia mungkin. Anakku ada begini, Tuhan, bagaimana lagi bisa hidup ini? Suamiku sudah kau panggil Tuhan, jahat kali kau memang. Udah duluan pula kau panggil dia, maunya aku aja tadi duluan. Udah sampai emosinya nih. Atau ya Tuhan, kalau tidak Tuhan dua-dua pun kami. Tapi dia mikir, oh jangan Tuhan, anakku gak ada yang ngurus. Tiba-tiba ingat lagi gitu. Tapi dia bilang, udah susah ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Stres aku menghadapi ini, anakku masih kecil-kecil. Hai, dengarkan engkau ibu, tekukkan lututmu dan berdoa. Di sana ada pertolongan Tuhan menanti engkau. Di sana ada. Jemaat dengan tekun berdoa. Itu sebabnya dengarkan saya baik-baik. Anda mau datang tidak datang dalam doa jemaat itu urusan Anda. Tapi saya sudah tekad dengan semua apa yang pokoknya kalau betul-betul saya tidak sakit, saya tidak lagi pelayanan atau melayani banyak orang, atau saya tidak keluar kota, saya akan datang doa jemaat apapun ceritanya. Mengapa? Karena saya tahu hanya dengan doa itulah gereja ini bisa ada berdiri. Hanya dengan doa itulah gereja ini bisa mencukupkan semua kebutuhannya. Hanya dengan doalah maka semuanya kita bisa mengerjakan seperti apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jangan anggap remeh dengan doa-doamu saudara. Jangan menganggap enteng dengan doa-doa yang kau lakukan. Mungkin hari ini kau bilang, saya sudah berdoa.
Ayo sudah cukuplah 2 bulan sekali aku berdoa. Mungkin kau bilang sudah cukup 3 bulan sekali. Ada lagi mungkin yang tim profetik bilang, ayo kalau aku bertugas baru aku berdoa. Sepele kali kau dengan doa itu. Jangan kau anggap enteng, saudara-saudara. Oh, doa yang dinaikkan bertalu-talu itu luar biasa. Apa hasilnya? Orang yang tekun berharap pada Tuhan, sudah tidak mungkin lagi Petrus bisa diselamatkan. Sebentar lagi akan mengalami nasib yang sama dengan Yakobus, dipenggal kepalanya. Dan mulailah jemaat berdoa, Tuhan kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kemampuan lagi Tuhan, kami tidak bisa lagi Tuhan. Dan di sana mereka mengerang berdoa. Hasilnya, saudara-saudara yang luar biasa. Ayat yang ke-6 saya baca karena kita akan selesai. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Bayangkan 2 rantai, ada prajurit lagi di sampingnya lagi. Pengawalan yang cukup mengerikan, saudara-saudara. Luar biasa pengawalan itu. Betul nggak, saudaraku? Ya, pengawalan yang serba betul-betul sempurna menurut dunia dan Herja Herodes itu. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi ada di muka situ lagi. Sini Petrus tidur, rantai diikat sama satu prajurit. Kiri satu prajurit. Maksudnya waktu Petrus berdiri langsung terbangun prajurit itu. Pengawalan yang cukup mengerikan. Tidak mungkin lagi bisa lepas. Tapi hasil doa ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tuhan melakukan mukjizatnya. Petrus yang sudah ditawan di dalam tawanan itu dengan penjagaan yang sempurna, tapi Tuhan bisa melepaskannya. Bayangkan malaikat membangun pundak Petrus dan gugurlah rantai itu. Petrus keluar. Prajurit 2 itu tidak tahu. Lalu sampailah kemudian keluar juga. Bayangkan prajurit itu kayak dibutakan Tuhan. Enggak lihat kalau Petrus sudah keluar dari pintu. Luar biasa, saudara-saudara. Ayat yang ke-8. Ayat malaikat itu, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Bayangkan dia keluar saja. Ajaib, saudara-saudara. Selanjutnya saya potong dengan cepat karena waktu kita juga. Pada ayat yang ke-14, 15. Ayat yang ke-12, 12 saja ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara-saudara, banyak orang berkumpul berdoa. Petrus ke situ dan tercengang-cenganglah mereka semuanya. Wow. Ayat 16, ayat 18. Esokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh meriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Dia bunuh semua prajurit-prajurit yang menjaga Petrus. Dan bukan hanya itu jawaban doanya. Jawaban doa selanjutnya lagi. Petrus dilepaskan. Tetapi jawaban doa orang yang jahat seperti Herodes. Apa yang dilakukan Tuhan padanya? Ayat 21. Kita tutup. Pada suatu hari ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia.
Ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak menghormati, tidak memberi hormat pada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sudah ditampar oleh malaikat Tuhan, matilah dia. Saudara-saudara, ingatlah doa-doa itu dijawab tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang penting Anda terus berdoa, tekunlah berdoa. Lihat mukjizat demi mukjizat Anda akan peroleh dalam hidup Anda. Ya, Anda mungkin sudah ditipu orang. Ya, Anda memang sudah dihina orang. Ya, Anda sudah dibohongin orang. Ya, Anda sudah mengalami banyak penderitaan gara-gara orang itu. Betul, tidak salah. Itu faktanya. Ya, betul, Anda juga akhirnya karena itu menjadi kesulitan. Anda menjadi beban berat dalam hidup Anda. Ya, itu faktanya. Iya, betul. Tidak ada yang salah itu. Namun doa melampaui semua itu. Dengan Anda berdoa dan segenap hati Anda, dengan segenap ketekunan Anda datang pada Tuhan. Tuhan menjawab dengan caranya. Saudara-saudara, saya akhiri hari ini. Kita akan lakukan perjamuan. Besar sekali harapan saya, saudara-saudara. Pulang Anda dari sini, perbanyaklah doamu. Amin. Jangan perbanyak ngomongmu. Perbanyaklah ngomong sama Tuhan. Bicaralah banyak sama Tuhan. Di sana kau tempat bercerita panjang lebar tentang hidupmu. Tidak perlu kau mengeluh dalam hidupmu terus menerus. Ceritakan pada Tuhan. Dia akan sanggup menolong Anda dan saya. Akhirnya, ayo semua kita. Siapa di sini yang mulai malas doa? Siapa di sini yang mulai uring-uringan berdoa? Uring-uringan artinya ya seperti gelap apa namanya itu, remang-remang begitu ya. Siapa di sini yang mungkin sudah mulai undur di dalam menantikan Tuhan? Apakah itu seorang ibu atau seorang bapak atau seorang anak muda? Seorang ibu mungkin bilang, nggak ada gunanya Pak aku doa, nggak selesai masalahku. Nggak ada gunanya kayaknya berdoa. Hai, begitu-begitu ajanya aku lihat hidup ini. Stop. Lebih bagus Anda tutup mulut Anda, tekuk lutut Anda, masuk ke dalam kamar, tekuk lutut di situ dan sembah Tuhan. Temui Tuhan, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Datang pada Tuhan hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita datang padanya.